seperti contohnya penyakit jantung koroner atau PJK. Jika orang tua kita, ayah atau ibu kita terkena penyakit jantung koroner yang prematur dalam usia muda, maksudnya itu resikonya diturunkan terhadap anak-anaknya. Nah, lain lagi dengan penyakit jantung bawaan. Jika ada saudara atau orang tua yang memiliki penyakit jantung bawaan, ada kemungkinan anaknya dapat memiliki juga penyakit jantung bawaan. Jadi, penyakit jantung itu ada beberapa memang yang diturunkan, dan ada juga yang resikonya diturunkan. Seperti contohnya penyakit jantung koroner atau PJK. Jika orang tua kita, ayah atau ibu kita terkena penyakit jantung koroner yang prematur dalam usia muda, maksudnya itu resikonya diturunkan terhadap anak-anaknya. Dan kembali lagi tergantung kepada pola hidup anak-anaknya tersebut. Jika pola hidupnya bisa lebih baik, menjaga pola hidup dan gaya hidupnya, tentunya resikonya jadi menurun. Nah, lain lagi dengan penyakit jantung bawaan. Jika ada saudara, lain lagi dengan penyakit jantung bawaan. Jika ada saudara atau orang tua yang memiliki penyakit jantung bawaan, ada kemungkinan anaknya dapat memiliki juga penyakit jantung bawaan. Untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, tentunya kita harus mulai dari memperbaiki pola hidup kita. Harus memperbaiki cara makan, pilihan makanan yang lebih sehat, menghindari makanan-makanan yang beresiko untuk meningkatkan kolesterol, meningkatkan tekanan darah, seperti makanan-makanan yang asin, dan juga menjaga atau mengurangi jumlah asupan makanan yang terlalu manis. Dan juga tidak lupa harus istirahat cukup, olahraga teratur, dan juga harus mengelola stres dengan baik. Untuk mengetahui fungsi jantung kita apakah berfungsi dengan baik, tentunya kalau kita masih bisa bernafas dan berjalan pasti masih berfungsi dengan baik. Tapi apa yang harus kita evaluasi nih untuk tetap menjaga dia tetap baik? Bisa kita pertama-tama kita kunjungi dokter untuk memeriksakan EKG dan juga pemeriksaan fisik. Itu hal yang paling basic yang bisa kita kerjakan untuk mengetahui apakah ada kelainan dari jantung kita secara struktural dan juga dari rekam jantungnya. Dari situ baru kita bisa berangkat apakah membutuhkan pemeriksaan lanjutan lagi atau tidak. Makanan yang baiknya kita hindari bukan hanya pada orang yang punya sakit jantung ya, tapi kita yang masih sehat juga lebih baik kita sudah mulai menjaga makanan. Kita mulai dari pertama, kita harus menjaga kadar gula darah kita pertama. Jangan sampai kadar gula darah kita tinggi sekali atau nanti bisa menjadi diabetes. Apa yang harus kita hindari yaitu makan makanan yang manis atau minuman yang manis. Dan juga makan karbohidrat yang berlebihan. Ya, karbohidrat itu kan macam-macam. Mulai dari nasi, umbi-umbian, sayuran itu juga masuk ke dalam karbohidrat walaupun kandungannya sedikit. Dan buah-buahan juga. Jadi harus dibagi dengan cermat jumlahnya, tidak boleh berlebihan. Kalau kita mau makan makanan dan minuman manis tentunya tidak boleh setiap hari atau terlalu sering. Kemudian kedua, kita harus menjaga tekanan darah kita. Salah satunya kita konsumsi makanan yang asinnya tidak terlalu berlebihan, makanan olahannya jangan terlalu sering dimakan karena makanan olahan atau yang diawetkan itu kadar natriumnya pasti tinggi. Jadi itu beresiko untuk meningkatkan tekanan darah. Untuk menjaga kadar kolesterol atau lemak darah kita agar tidak tinggi, salah satunya adalah menghindari makan makanan yang digoreng atau deep fried. Kemudian kita juga bisa memilih daging yang kadar lemaknya atau bahkan tidak ada lemak sama sekali. Kadar lemaknya rendah atau tidak ada lemak sama sekali. Ketiga, hindari makan makanan yang bersantan karena makanan Indonesia cukup banyak yang bersantan. Jadi 3 jenis makanan itu yang mungkin harus kita perhatikan ya. Gula berlebihan tidak baik dan juga
natrium yang berlebihan. Yang ketiga, makanan-makanan yang bisa menyebabkan kadar kolesterol kita naik atau lemak darah kita naik. Sebenarnya semua jenis olahraga bagus untuk jantung. Jenis apa saja, asalkan olahraga tersebut dapat dilakukan tanpa beban oleh orangnya, ya, dan harus rutin dilakukan. Rekomendasi yang diberikan untuk menjaga kesehatan jantung, kita harus berolahraga dengan intensitas yang moderate, itu 150 menit per minggu minimal. Jadi, kalau misalkan kita mau berolahraga setiap hari atau 5 kali seminggu, kita bagi 5 tuh, berarti di 30 menit setiap harinya selama 5 hari dalam 1 minggu. Olahraga apa saja yang bisa dikerjakan dan mudah dan tidak menjadikan beban orang yang mau melaksanakan olahraganya. Pilihannya dikembalikan lagi kepada orang-orangnya. Disarankan dalam 5 atau 7 hari olahraga tersebut, mayoritasnya olahraga aerobik, tetapi kita membutuhkan juga olahraga resisten untuk menambah massa ototnya.